down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fatila Nur Anissa. Saya dari kelompok 1 pada praktikum algoritma dan pemrograman. Nah, di video kali ini saya akan menjawab soal nomor 3, yang dimana soalnya buatlah program untuk menampilkan n buah bilangan dengan pola 1, 1, 1,2, 3,4, 6, 9, 13, 19, 28 dan seterusnya. Dimulai dari bilangan ke X dan ditampilkan penjumlahan dari bilangan yang ditampilkan secara rata-rata selisih setiap bilangan. Nah, buatlah dengan metode call by reference. Nah, di sini ada contoh, misalnya n ini kita punya 4, terus X-nya ini 6. Nah, deretnya itu jadi 4, 6, 9, 13. Nah, jumlahnya semuanya ini jumlah ini itu 32, selisih rata-ratanya itu 5. Nah, dia tuh kayak gini caranya kan selisih, jadi 6 itu nanti dikurang sama 4 jadi 2, terus 9 dikurang sama 4 jadi hasilnya 5. Nah, seterusnya 13 dikurang sama 4 jadi hasilnya 9. Nah, maju lagi, jadi 9 dikurang 6 itu 3, terus 13 dikurang 6 jadinya sama dengan 7. Nah, kemudian maju selisihnya, jadi 13 dikurang 9 itu jadinya 4. Nah, yang total ini itu nanti dijumlahkan ke rata-rata, jadi 2 ditambah 5 ditambah 9 ditambah 3 ditambah 7 ditambah 4. Nah, terus nanti dibagi hasil sama jumlah rata-ratanya, ini kan ada 6. Nah, jadi hasilnya adalah 5. Nah, kita langsung aja ke C++ nya. Kita pakai feedernya itu include string, kemudian using name std, kemudian kita di sini kita pakai ini fungsi untuk mengisi array dengan bilangan deret. Jadi kita buat fungsi isi deretnya dengan kita buat void isi deret. Kita pakai ini ya, pakai array. Tadi ada integer x, itu ada integer y sama dengan 0. Nah, dimana itu fungsi ini itu tuh untuk mengisi array deret dengan n bilangan berdasarkan aturan tertentu. Terus dimana di sini ada parameternya, dimana di sini ada deret. Deret ini tuh itu adalah array untuk menyimpan bilangan. Kemudian n ini itu adalah jumlah bilangan yang harus diisi. Kemudian integer x ini itu bilangan awal, terus i ini adalah indeks array-nya, yang dimana dimulai dari 0. Nah, kemudian kita masuk ke isinya. If i sama dengan 0, i sama dengan x10. Terus masuk ke else if i sama dengan 1, tolong masuk ke deret i sama dengan deret i kurang 1 semikolon, terus lagi else if i sama dengan 2, deret i sama dengan deret i kurang 1 tambah 2 else if else
ditambah 3 I kurang 2 1, kemudian dikurang deret I kurang 3 ditambah, mana ini tuh bagian yang digunakan untuk mengisi array deret berdasarkan aturan tertentu. Nah, misalkan yang ini 1, jika I sama dengan 0, maka elemen pertama dari array deret diisi dengan nilai X kurang 2. Nah, X ini adalah bilangan awal yang dimasukkan oleh pengguna, kemudian bakal dikurangi dengan 2 dari X-nya. Misalkan di sini jika X-nya 10, maka berarti 10 dikurangi 2 itu sama dengan 8. Nah, kemudian kalau yang ini, yang jika I itu sama dengan 1, maka elemen dihitung dengan ditambahkan 2. Nih, tambahkan 2. Misalnya kan tadi deret 0-nya totalnya 8 kan. Nah, terus maka 8 ditambah 2 itu 10. Nah, misal kalau I sama dengan 2, maka elemen ketiga dihitung sebagai deret 2 disama dengan deret 1 plus 3. Nah, ini berarti jika menambahkan 3 ke nilai sebelum deret 1. Nah, misalnya itu tuh kan tadi deret satunya tuh 10 ya. Nah, jadi 10 ditambah 3 itu 13. Nah, kemudian ini juga untuk I lebih besar sama dengan 3, maka elemen dihitung berdasarkan 3 elemen ini. Nah, yang berarti ini tuh yang dimana ini tuh menambahkan nilai kedua elemen sebelumnya, deret I kurang dari 1 dan deret I kurang dari 2. Nah, terus kemudian dikurang dengan elemen yang ketiga ini. Nah, kemudian baru ditambah 2. Lanjut kita ke rekursifnya, itu I, F, I, N kurang 1, isi deret N, X, I tambah 1. Nah, ini tuh rekursif panggilan dari isi deret untuk mengisi elemen berikutnya sampai N. Nah, terus kita masuk ke fungsi sum, yang dimana untuk menjumlahkan elemen dalam array-nya. Jadi integer sum integer deret N I sama dengan 0. Nah, dimana itu tuh menghitung jumlah semua elemen dalam array deret menggunakan rekursif. Kemudian kita masuk if I sama dengan N. Nah, jika indeks I mencapai N, itu bakal henti rekursinya dan kembali ke 0. Nah, kemudian return deret I ditambah sum deret N I ditambah 1. Nah, dimana itu menjumlahkan elemen dimana ini itu untuk menjumlahkan elemen ini deret I dengan hasil penjumlahan elemen berikutnya, yaitu sum deret N I ditambah 1. Lanjut kita masuk ke fungsi selisihnya.
yang dimana itu untuk menghitung total selisih antara elemen. Jadi kita pakai integer selisih, integer direct, integer n, integer i sama dengan 1, integer j sama dengan 0, kemudian integer total selisih dengan 0. Nah, dimana itu untuk menghitung ini, itu tuh untuk menghitung selisih antara setiap pasangan elemen dalam array direct. Nah, kemudian kita masuk ke if i sama dengan n, terus enter, turun total dari selisih. Nah, jika indeks i mencapai n, maka rekursi akan dihentikan dan kembali ke total selisih. Kemudian kita masuk ke if, if itu j lebih kecil dari i, selisih direct n i j ditambah 1 total selisih ditambah direct j kolom. Kemudian else return selisih direct n i ditambah 1 total selisih. Nah, dimana jika j lebih kecil dari i, maka tambahkan deret j ke total selisih, lalu lanjut ke pasangan berikutnya j++, dimana jika j sama dengan i, lanjut ke i plus 1 dan reset j ke 0. Kemudian kita masuk ke fungsi b selisih, yang dimana b selisih ini adalah fungsi b selisih, yang dimana ini untuk menghitung jumlah pasangan selisihnya. B selisih integer n integer i dikembangkan 1, terus integer j sama dengan 0, terus integer total pasangan. Nah, yang dimana ini untuk menghitung jumlah pasangan bilangan yang digunakan untuk perhitungan selisih. Kemudian kita masuk ke if j lebih kecil dari i, terus return j selisih n, i, j ditambah 1, total pasangan ditambah 1.
J lebih kecil dari I, maka tambahkan 1 ke total pasangan, lalu lanjut ke J plus 1. Kemudian jika J sama dengan I, lanjut ke I plus 1 dan reset ke J ke 0. Nah, kemudian kita masuk ke fungsi cetaknya, yang dimana itu untuk mencetak array-nya. Jadi kita pakai void cetak integer deret array integer n terus integer I sama dengan 0 kurung. Nah, dimana ini itu untuk mencetak isi array deret secara rekursif. Nah, kemudian kita masuk ke if sama dengan if buka kurung I sama dengan n kurung terus out. Nah, jika I mencapai n, maka dihentikan rekursif dan cetak baris baru. Baris baru dia jadi si out deret I n I plus 1. Nah, cetak elemen ke I, lalu panggil cetak untuk elemen berikutnya. Kemudian kita masuk ke fungsi main atau fungsi utamanya, program utamanya dengan in main integer n x cout masukkan jumlah bilangan n terus in n, kemudian cout masukkan bilangan awal kolom terus in. Nah, dimana ini tuh program meminta pengguna untuk memasukkan nilai n, yaitu jumlah bilangan, terus dan x bilangan awalnya. Nah, kemudian integer deret isi deret. Dimana itu ini itu untuk deklarasi array deret dengan ukuran n dan mengisi array menggunakan isi deret ini. Kemudian in jumlah dengan sum deret total selisih deret integer selisih dengan selisih
dimana ini tuh untuk menghitung jumlah, yaitu total semua elemen sum. Kemudian di sini total selisih itu sama dengan menghitung total selisih antara elemen selisih. Kemudian B kecil selisih ini sama dengan menghitung jumlah pasangan selisih. Nah, kemudian menghitung rata-rata selisih itu menggunakan total selisih dibagi dengan B selisih ini. Yang dimana B selisih ini adalah variabel yang berisi B selisih atau fungsi selisihnya. Kemudian masuk ke si out, deret bilangan cetak DRT. Nah, itu untuk mencetak deret bilangan. Kemudian si out jumlah underline, kemudian si out data selisih atau selisih. Nah, dimana ini itu untuk mencetak total jumlah elemen dan rata-rata selisih. Nah, coba kita run programnya. Nah, tadi kan n nya 4, terus x nya 6, maka deret bilangannya itu 4, 6, 9, 13, terus jumlahnya 32, terus rata-rata selisihnya 5. Oke, mungkin sekian video dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.